Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sinergi berbagai unsur yang berkepentingan dalam sebuah sekolah adalah kunci keberhasilan lembaga pendidikan. Kepala sekolah harus bisa menggali seluruh potensi yang ada di sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan. Di SDIT Bintang dikembangkan sebuah pengelolaan untuk dapat membentuk dan melahirkan anak unggul, mandiri, religius, dan berkarakter. Dan hal ini untuk melibatkan semua pihak dalam mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan strategi Marsipature Hutanabe, yaitu mengajak seluruh pihak turut serta membangun pendidikan. Apa dan bagaimana strategi ini? Berikut disampaikan. Diawali dari latar belakang yang ada di sekolah kita. Yang pertama, keterbatasan fasilitas. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, keterbatasan dana. Kemudian hasil kelulusan peserta didik di bawah standar. Dan yang terakhir, masyarakat kurang tertarik dengan sekolah kita. Nah, inilah yang harus kita selesaikan. Bagaimana kemudian sinergi berbagai unsur ini kita lakukan? Ya, Marsipature Hutanabe. Ini adalah filosofi masyarakat Sumatera Utara yang artinya mari bersama-sama membangun desa. Semangat ini bisa kita lakukan dalam sekolah. Artinya semua unsur yang ada di sekolah bahu-membahu untuk membangun sekolah. Di sana ada warga sekolah, di sana ada komite, ada orang tua siswa, ada masyarakat, kemudian pemerintah, dan perusahaan. Nah, bagaimana semua unsur ini bersatu untuk membangun sekolah? Marsipature Hutanabe atau yang dikenal dengan Martabe di SDIT Bintang dijadikan sebagai 7 prinsip pengelolaan sekolah. Yang pertama adalah mandiri, yaitu bagaimana keberlangsungan sebuah sekolah bisa tetap bertahan tanpa hanya mengharapkan dana BOS. Nah, yang pertama, bagaimana membangun kerjasama dengan mitra. Yang kedua, bagaimana sebuah sekolah mempunyai sebuah usaha mandiri. Nah, di sini kami ada beberapa usaha mandiri yang dilakukan. Nah, prinsip yang kedua adalah aktif, yakni ada 2 hal, internal dan eksternal. Internal, aktif membangun suasana kelas yang menyenangkan, kemudian aktif meningkatkan kapasitas PTK. Kemudian untuk eksternal, aktif bekerja sama dengan jaringan. Nah, prinsip yang ketiga adalah religius. Bagaimana sebuah sekolah bisa menghadirkan nuansa religius di sekolah. Bagaimana peringatan-peringatan hari besar agama dilakukan dengan event-event yang menarik. Kemudian ada tempat ibadah, ada kegiatan sosial untuk masyarakat. Prinsip yang keempat adalah terbuka. Nah, dalam hal ini bagaimana sebuah sekolah bisa membuka informasi kepada publik tentang sekolah. Ada web sekolah, ada blog sekolah, ada sosial media sekolah. Nah, dalam hal ini beberapa sosial media dan web serta blog dari SDIT Bintang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian sebuah sekolah membuka kesempatan bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk belajar. Nah, kami di sini siswa tidak mampu dan anak yatim piatu kami gratiskan untuk belajar di sekolah kami. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sekolah bisa memberikan pendidikan orang tua secara rutin. Prinsip yang kelima adalah aman. Bapak Ibu sekalian, sekolah harus menjamin keamanan warganya. Karena itu sekolah yang pertama harus meningkatkan keamanan lingkungan fisik sekolah. Kemudian sekolah harus meningkatkan disiplin siswa. Dengan bersekolah di sekolah kita, siswa harus bertambah disiplin. Kemudian sekolah tidak boleh memberikan hukuman fisik kepada siswa.
di SDIT Bintang, itulah yang kami lakukan untuk menjaga keamanan sekolah kami. Prinsip yang keenam adalah berkarakter. Nah, penanaman nilai-nilai karakter di sekolah harus kita lakukan. Fokus penanaman nilai karakter yang dilakukan di SDIT Bintang adalah yang pertama, menanamkan nilai tanggung jawab dan disiplin. Yang kedua, ada program yang kami sebut LISA, lihat sampah ambil. Yang ketiga, program dari Dinas Pendidikan Opung Sari Basahbang, operasi pungut sampah setiap hari. Inilah nilai-nilai karakter yang ditanamkan di SDIT Bintang. Yang terakhir adalah elegan. Tampilan sekolah kita yang baik akan menimbulkan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat. Apa sajakah itu? Yang pertama, kita harus selalu memperbaharui kondisi fisik bangunan agar terus tampil lebih baik lagi. Yang kedua, menciptakan prestasi sebanyak-banyaknya. Nah, alhamdulillah di SDIT Bintang mudah-mudahan guru dan siswanya berprestasi. Kemudian mengikuti berbagai kompetisi, baik guru maupun siswa. Nah, itulah yang kami lakukan di SDIT Bintang. Nah, dampak dari implementasi strategi Marsipature Hutanabi yang kami lakukan adalah yang pertama, meningkatnya kualitas kelulusan peserta didik. Yang kedua, meratanya akses layanan untuk semua anak. Bukan hanya anak-anak yang menengah ke atas yang sekolah di SDIT Bintang, tapi merata. Siswa tidak mampu pun bisa sekolah di sini. Yang kedua, kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat dan perusahaan bertambah terhadap sekolah. Yang keempat, menambah pendapatan masyarakat dan guru dengan adanya usaha lembaga. Yang kelima, meningkatnya kemandirian lembaga. Kemudian yang terakhir, pendidik semakin profesional dan kreatif. Strategi ini insya Allah bisa dilakukan di semua sekolah, baik di desa maupun di kota. Semoga sekolah kita semakin berkualitas.